Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wa ba'du. Para putra Asma Abdul Jabbar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali di channel Ayah Azfar Al-Farahidi. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Di antaranya adalah pertanyaan mengenai apa sih makna daripada Asma Abdul Jabbar, kemudian siapakah Abdul Jabbar yang sesungguhnya, dan mengapa kita harus rutin mendawamkan zikir thariqah daripada Asma Abdul Jabbar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kami terus bisa menyiarkan Islam. Para putra yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang akan kita bahas adalah makna daripada Abdul Jabbar. Kata Abdul Jabbar terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kata Abdun, dan yang kedua kata Al-Jabbar. Kata Abdun yaitu diartikan sebagai hamba. Dalam hal ini kaitannya adalah dengan makhluk, yang kemudian akar kata ini berkembang menjadi kata ibad, berkembang lagi menjadi ibadah. Karena hamba yang sesungguhnya adalah hamba yang mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan hukum-hukum dan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas yang dinamakan abdun adalah hamba yang mampu beribadah kepada Allah, yang taat kepada hukum-hukumnya Allah. Jika ada seorang hamba yang belum mampu untuk menjalankan hukum-hukumnya Allah, maka dia belum menjadi hamba yang sesungguhnya. Itulah hamba yang sesungguhnya, hamba yang mampu untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata yang kedua adalah kata Al-Jabbar. Al-Jabbar ini dimaknai sebagai Allah Sang Khalik Maha memaksakan kehendak. Jadi ketika Allah berkehendak, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah disebutkan memiliki sifat Al-Jabbar, yaitu Maha memaksakan kehendak. Itulah arti Al-Jabbar, yang kemudian akar kata ini berkembang menjadi Allah Maha Perkasa. Allah Maha Perkasa, Allah Maha pemilik segala kekuatan yang ada di bumi ini, sehingga Allah Maha Perkasa. Karena akar kata yang pertama diartikan sebagai Al-Jabbar, Maha memaksakan kehendak, sehingga tidak ada seorang pun yang perkasa lebih memiliki kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Jabbar, yaitu Allah Maha memaksakan kehendak. Karena tidak seorang pun makhluk yang dapat menghentikan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak sehingga kita mampu berkehendak, dan kehendak Allah tidak ada seorang pun yang dapat membatasinya. Allah menyebutkan anta turid, engkau menghendaki sesuatu, wa ana urid, dan aku pun, kata Allah, menghendaki sesuatu. Wallahu yaf'alu ma yurid, tapi kehendak Allah tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Itulah Allah Sang Khalik pencipta kita. Sehingga kita selaku orang Asma Abdul Jabbar, kehendak kita, ucapan kita, laku lampah kita harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita pun menghendaki terhadap sesuatu yang baik yang Allah datangkan kepada kita. Kita selaku Asma Abdul Jabbar percaya dan meyakini bahwasanya Allah berkehendak dan kita pun memiliki kehendak, dan semua kehendak kita adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Abdul Jabbar diartikan sebagai hamba yang mampu mengabdi kepada Allah dengan jalan menaati segala hukum-hukumnya Allah, dan hamba yang mampu berkehendak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, dan kita lebih memiliki kehendak terhadap kebaikan. Makanya kalau ada orang Asma ucapannya kok tidak sesuai, ucapannya kotor, tidak sesuai dengan kehendak Allah, Allah kan menghendaki seseorang untuk ucapannya sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bohong, tidak boleh mencaci, tidak boleh memaki, tidak boleh zalim terhadap orang lain. Itu perilaku kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Jika ada orang Asma kehendaknya, ucapannya, laku lampahnya tidak sesuai dengan kehendak
kehendak Allah, maka dia bukan orang asma yang sesungguhnya, bukan Asmaul Jabbar yang sesungguhnya. Kemudian menjawab pertanyaan kedua, yaitu Abdul Jabbar yang sesungguhnya itu siapa? Hamba yang mampu menjalani pengabdian kepada Allah secara tulus dan ikhlas, dan dia mampu untuk kehendaknya sesuai dengan kehendak Allah. Siapakah beliau? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul akhir zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Abdul Jabbar yang sesungguhnya. Makanya ketika kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang kehendaknya sesuai dengan Allah, maka kita harus meneladani sifat contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaan yang ketiga mengenai kenapa kita harus mendawamkan Asma Abdul Jabbar. Karena jika kita mendawamkan Asma Abdul Jabbar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pemaksa kehendak akan menentukan kehendak yang baik terhadap diri kita. Maka jika kita dizolimi oleh orang, jika kita dicaci oleh orang, kita kembalikan kepada Zat Al-Jabbar yang Maha menentukan kehendak, maka seorang pun tidak mampu berkehendak. Ada orang yang ingin mencelakakan seseorang, membunuh, itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang mendawamkan Asma Abdul Jabbar, karena kita kembalikan kepada Zat pemilik kehendak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut Maha Gagah Perkasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.